Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa ra'a 'amudan abyada, dan Nabi menyaksikan atau melihat ada pilar berwarna putih bagaikan mutiara dipikul oleh para malaikat. Faqala, maka bertanya Nabi, apa yang kalian pikul? Jadi langsung Nabi bertanya kepada para malaikat itu. Qalu, menjawab para malaikat, amudal Islam, pilar Islam. Umirna, kami diperintahkan an nad'ahu, untuk meletakkan pilar itu bisyam, di negeri Syam. Nah, sampai disinilah kemudian keterangan tambahan dari Imam Asy-Syami. Alhasil banyak hal-hal yang menjadi simbol makna dari amud, pilar itu sendiri. Di sana juga ada Baitul Maqdis, dan di sana pula Nabi kemudian naik Mi'raj. Banyak makna yang bisa kita renungkan dan kita mencoba untuk fahami apa kira-kira isyarah amud dan abyad ka'annahu lu'lu'un tahmilul malaikah ini. Wa bainama huwa yasiru idh da'ahu da'in an yaminihi, dan tatkala Nabi sedang berjalan, ada suara memanggil-manggil Nabi dari sebelah kanan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, lihatlah aku, perhatikanlah aku mohon kepadamu. Falam yujibhu, maka Nabi tidak menjawabnya. Faqala, maka bertanya Nabi, apa ini wahai malaikat Jibril? Qala, menjawab malaikat Jibril, hadza da'il yahud, ini adalah juru panggil orang Yahudi. Amma innaka, ketahuilah sesungguhnya engkau, lau ajabtahu, jika engkau memenuhi panggilannya, menyahutnya, latahawwadat ummatuka, niscaya menjadi Yahudi umatmu, mengikuti agama Yahudi. Fa bainama huwa yasiru, maka tatkala Nabi berjalan, ada juru panggil lagi an shimalihi, dari sebelah kiri. Ya Muhammad, wahai Muhammad, undurni, lihatlah aku, perhatikanlah aku, as'aluka, aku mohon padamu. Falam yajidhu, maka Nabi tidak menjawabnya, tetap tidak menoleh. Faqala, maka bertanya Nabi, apakah ini wahai malaikat Jibril? Qala, menjawab malaikat Jibril, hadza da'in nasara, ini juru panggil orang Nasrani. Ama innaka, ketahuilah jika sesungguhnya engkau, lau ajabtahu, menjawabnya, latanassarat ummatuka, sungguh niscaya menjadi Nasrani umatmu. Ini menunjukkan apa? Jalan Nabi, perjalanan spiritual Nabi ini untuk menerima syariat Islam lurus, tidak tolak-toleh, kanan kiri, tidak, lurus, kencang. Begitulah seorang pejuang agama, ya, tidak tolak-toleh, terpengaruh oleh bisikan-bisikan, panggilan-panggilan yang menyesatkan. Tetapi Nabi berkonsultasi pada malaikat Jibril, ini suara apa? Ini suara apa? Maka perlu adanya pembimbing, perlu adanya orang yang dimintai pendapat, mustasyar, orang yang dimintai pendapat dalam hal perjuangan. Andaikan Allah berkehendak langsung memberi petunjuk Nabi, selesai. Tetapi kenapa ada proses dialog dulu? Nabi tidak tolak-toleh, tetapi bertanya kepada sosok malaikat yang terpercaya. Maka pelajaran untuk kita, perjuangan itu butuh orang yang mendampingi dan memiliki pendapat yang dipercaya. Ubainama huwa yasiru, dan tatkala Nabi berjalan, melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Nabi berjumpa dengan seorang wanita yang tersingkap lengannya, dan pada wanita itu terdapat segala macam perhiasan. Khalaqahallahu ta'ala, yang menciptakan kepada perempuan itu Allah Ta'ala. Perempuan itu berkata, faqalat, berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, lihatlah aku, as'aluka, aku minta kepadamu. Falam yaltafit ilaiha, maka Nabi tidak menoleh padanya. Faqala, kemudian Nabi bertanya, man hadhihi ya Jibril, siapa wanita ini wahai malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, itulah dunia. Jadi dunia terlihat dalam sosok wanita yang berhias. Ama innaka, ketahuilah jika sesungguhnya engkau,
Andaikan engkau menyahutnya, menjawabnya, bukan niscaya memilih umatmu itu ad-dunya dunia alal akhirati atas akhirat. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa setiap perjalanan seorang pemimpin akan menentukan nasib umatnya. Wa bainama huwa yasiru, dan tatkala Nabi melanjutkan perjalanan, idh huwa, tiba-tiba Nabi bertemu bisyaikhin, dengan seorang syekh, orang tua, yad'uhu, yang memanggilnya, menyingkir, menepi dari jalan. Manggil-manggil Nabi, dia berkata, kemarilah Muhammad. Seakan-akan ingin memancing Nabi untuk menepi dari jalan. Faqala Jibril, maka berkata malaikat Jibril, langsung malaikat Jibril yang mengingatkan, bahkan teruskan perjalanannya wahai Nabi Muhammad, teruskan Nabi Muhammad, jangan perhatikan orang itu. Ini berarti tambah bisikannya ya, tambah tinggi. Seorang syekh, orang tua. Kalau tadi mungkin Nabi bisa mengalihkan pandangan ya, karena ada hal-hal yang dilihat secara fisik bisa untuk tidak menoleh. Sekarang ini ada orang tua yang mungkin bagi beberapa orang yang lembut hatinya, Nabi ini kan lembut, sangat lembut hatinya, ini menarik perhatian untuk memberikan rasa iba, rasa kasihan orang tua. Tapi kemudian malaikat Jibril tegas, teruskan, bahkan terus Nabi, terus, jangan. Faqala, maka bertanya Nabi, man hadza ya Jibril, siapa ini orang tua ini wahai malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadza aduwwullah iblis, ini adalah musuh Allah iblis. Pandainya ya, kamuflase berbentuk orang tua. Arada an tamila ilaihi, dia ingin engkau condong kepadanya. Nabi noleh saja atau Nabi condong saja kepada iblis, ini sudah bahaya kepada pengikutnya, pada umatnya ya. Perhatikan, tampilannya iblis bukan seperti orang juru panggil Yahudi. Tampilannya iblis bukan seperti juru panggilnya orang Nasrani. Tampilannya iblis bukan seperti sosok wanita. Tapi syekh ini dalam maknanya luas ya. Ada sosok yang dituakan, ada sosok yang penampilannya secara spiritual yang menjadi panutan, ada faktor usia. Ada banyak hal yang perlu menjadi renungan bagi kita. Wasara fa idza huwa bi'ajuzin. Dan Nabi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba bertemu dengan seorang yang tua renta di pinggir jalan. Faqalat, maka wanita tua renta ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, undurni as'adu, perhatikanlah aku minta kepadamu. Falam yattafit ilaihi, maka Nabi tidak menolehnya. Faqala, maka Nabi bertanya, man hadhihi ya Jibril, siapa ajuz ini, orang tua renta ini wahai Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab bahwasanya tidaklah tersisa dari umurnya dunia kecuali apa yang tersisa pada umur orang tua ini. Jadi gambaran dari umurnya dunia. Jadi dunia ini seperti orang yang sudah tua renta, sebentar lagi sudah mati. Jadi menunjukkan begitu dekat berakhirnya kehidupan dunia ini ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, iman Islam kita dijaga di akhir zaman ini, usia dunia yang sudah sangat renta sekali. Maka di penghujung nafas dunia ini kita harus banyak amal soleh, mempersedikit hal yang menjadi kelalaian dan apalagi menjadi murka Allah Subhanahu wa taala harus dihindari semaksimal mungkin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.